Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. Okay, I hope you are in a good condition. Okay, we start our lesson today with basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih semuanya. Hari ini kita akan mulai pembelajaran dengan materi baru ya, dengan chapter baru yakni descriptive text. Oke, sebelumnya dalam grup Ibu sudah mengingatkan untuk persiapkan buku bahasa Inggris wajibnya ya. Silahkan dibuka dimulai dari halaman 50, 51, 52 dan 53. Nah, di halaman 50 di situ ada tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran dari chapter descriptive text ini, pertama kalian mampu mengidentifikasi makna, fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dari descriptive text itu sendiri. Yang kedua, sebagai tujuannya kalian harus mampu juga menjelaskan apa isi dari deskripsi baik secara lisan maupun tertulis tentang tempat wisata dan bangunan bersejarah yang memperhatikan tujuan komunikasi dari teksnya. Yang ketiga, kalian mampu mendeskripsikan secara lisan maupun tertulis tempat wisata atau bangunan bersejarah dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan dari teks deskriptif secara benar. Nah, tahapan itu akan kita lampaui dalam beberapa kali pertemuan ke depan ya. Oke, sekarang kita langsung fokus saja. What is descriptive text? Oke, perhatikan slide-nya ya. This is the definition of descriptive text. Descriptive text is a text that describing what a person, place, or thing is like. Jadi, secara pengertian, deskriptif itu memberikan gambaran bagaimana sih seseorang, satu tempat atau benda itu dijelaskan. Ya, dari satu kata deskriptif saja secara bahasa Indonesia itu artinya menjelaskan, penjelasan. So, sebagai tujuan dari teks ini menjelaskan describing in detail, menjelaskan secara detail a particular person, place, or thing. Karena tiga poin yang dapat ya kita bisa deskripsikan seseorang, suatu tempat atau suatu benda ya. Oke, inti dan isi dari descriptive text itu ada dua ya, yang kita kenal dengan generic structure-nya ya. They are identification and the second description. Apa itu deskripsi? Apa itu identification? Nah, identification berada di tahap pertama karena sebagai pembuka dari suatu teks diharapkan penulis dari teksnya mampu mengidentifikasi. Ya, di sini dikatakan identifies phenomenon, mengidentifikasi apa sih yang akan dideskripsikannya. Kalau itu orang, diidentifikasi siapa namanya, tinggalnya di mana, dengan siapa tinggal, bagaimana ciri fisiknya. Kalau itu benda, ada di mana, letaknya di mana. Kalau itu tempat, luasnya berapa. Nah, itu adalah proses pengidentifikasian. Nah, dilanjut dengan description. Itu adalah tahap kedua dari teks descriptive text ya. Nah, di tahap ini penulisnya sebaiknya mendeskripsikan, menggambarkan, menjelaskan secara detail ya bagian-bagian atau kualitas dari suatu benda, karakter dari seseorang, bagaimana indahnya suatu tempat. Nah, itu lebih detail dideskripsikan di tahap kedua atau di paragraf-paragraf berikutnya. Oke, lanjut kepada karakteristik atau fokus kepada language feature dari descriptive text itu sendiri. Ada beberapa ya, dan ini nanti salah satunya akan kita pelajari hari ini, yakni yang terakhir nih ya, noun phrase. Yang pertama, descriptive text itu banyak mengandung atribut, ada identifikasi juga, ada prosesnya. Nah itu tadi ya, Om sudah jelaskan. Lalu kemudian ada adjektif, kata sifat. Kenapa muncul kata sifat? Karena sebuah deskriptif teks itu diharapkan mampu membuat imajinasi gambaran lebih jelas, lugas dari otak pembaca dari teksnya. Sehingga banyak dibutuhkan kata sifat yang mensifati, yang lebih menjelaskan secara rinci dari kata benda yang dijelaskan dalam teksnya.
Ya, lalu kemudian dalam penulisannya akan banyak kita temui pola simple present tense ya, nanti kita bahas ya. Dan terakhir banyak juga akan kita temui noun phrase, kata-kata yang diperjelas, dipertegas dengan kata sifat. Oke, kita pelajari berikutnya noun phrase ya. Oke semuanya. Apa itu noun phrase? Di sini ada dua kata, ada noun dan phrase. Noun itu kata benda dan phrase itu adalah kumpulan kata. Ya, di sini Miss sudah menuliskan ya. Noun is a thing. Bisa benda, bisa orang, bisa binatang ya. Lalu kemudian ada adjective is a word that describe a noun. Adjective itu adalah satu kata sifat yang mendeskripsikan, memperjelas keadaan dari kata benda. Oke. Adjektif yang mendeskripsikan dari, memperjelas dari kata benda itu dinamakan dengan modifier. Oke, lalu apa noun phrase itu sendiri? Noun phrase adalah satu kata benda yang sejalan atau yang dilengkapi dengan modifier. Jadi intinya ada noun phrase di sini kata benda yang diiringi dengan adjektif. Ya, sebagai contoh, di sini ada adjektif 3 kata. Beautiful, red, and local. Ada kata benda, bird, rose, and people. Kita contohkan yang pertama dulu. Kalau kamu mendengar kata bird saja, berarti kamu akan dibayangkan dalam otak kamu ada seekor burung. Tapi ketika dipadankan beautiful bird, maka gambarannya akan lebih luas. Otak kamu akan mencerna bahwa, oh iya, ada seekor burung yang warnanya cantik dari bulunya itu, suaranya indah. Nah, akan seperti itu. Itulah fungsinya dari noun phrase, memperjelas dari kata benda ya dengan ditambahkannya kata sifat. Oke. Ada red rose, mawar merah. Ketika mawarnya saja, mungkin saja kamu akan menganggapnya mawarnya warna putih, kuning atau lainnya. Tapi ketika dipertegas, diperjelas dengan kata red, maka itu jadi red rose. Jelas, mawar merah. Oke. Berikutnya kita akan memperkaya kosakata kita ya. Kalian semua bisa nanti dilihat dari buku cetak di halaman 51 ya. Di situ ada kumpulan kata, ada 12 kotak di dalamnya, dan 12 kotak ini kata-katanya kamu nanti cari tahu sebagai perbendaharaan kata yang harus kamu tambahkan dalam list vocabulary building kamu ya. Nah, nanti cari tahu artinya. Perintah Miss di sini kamu baca nih 4 kata ini ya. Lalu kemudian kamu perhatikan nih next slide-nya ya. Ini sama nih dengan slide sebelumnya. Bedanya di sini sudah ada kategori dan kata bercetak merah. Nah, apa itu kategorinya? Apa itu cetak merahnya? Perhatikan satu persatu. Ada 12 kategori di sini ya. Ada at the beach, di pantai. Areas with lot of trees, area dengan banyak tumbuhan, tanaman. In the jungle or in the forest, di hutan. Low temperature, temperatur yang rendah. Lalu kemudian at the sea, di laut. Comfortable room, ruangan yang nyaman. Small water transport, alat transportasi di air. Lalu kemudian berikutnya ada beberapa yang lainnya. Nanti kamu cari tahu ya, 5 lainnya. Apa sih itu kategorinya? Nah, kata bercetak tebal di sini ini adalah satu kumpulan kata ya. Nah, satu kata yang bercetak tebal ini bukan termasuk dalam kategorinya. Misalnya, di sini ada small water transport, alat transportasi di air ya. Di sini ada ship, ada boat, ada raft, ada canoe. Semuanya alat transportasi di air, tapi dalam kategorinya small di sini. Maka ship itu kapal besar ya. Maka kata ini tidak termasuk ke dalam golongannya. Ini sih hanya permainan aja yang mengasah kemampuan kamu berpikir bagaimana menerapkan kosakata ini, menerapkan bahwa oh iya ini adalah kata-kata benda yang nanti ada kaitannya pada teks yang akan dibahas berikutnya ya. Lalu kemudian di sini ada contoh lain ya selain tadi yang poin ke-7. Misalnya at the sea, di lautan ada coral, clear, sofa, dan fish.
Maka di sini yang bercak tebal ada sofa. Sofa tidak ada di lautan, di pantai ya. Mungkin kalau di hotelnya ada, tapi coral pastinya ada. Air yang jernih ada, udara yang segar ada, lalu kemudian fish ada. Nah, semua ini kata benda yang nanti ada kaitannya pada penggunaan teks ya. Ini harapkan kamu nanti cari tahu apa artinya sehingga nanti bisa membantu pemahaman pada contoh-contoh teks di berikutnya ya. Oke, lalu yang menjadi tugas kalian lagi selanjutnya adalah membaca. Ya, membaca teks yang ada di halaman 53 dari bukunya. Di halaman 53 ada satu teks dengan judul Tanjung Puting National Park. Itu adalah satu contoh teks deskripsi dengan fokus kepada tempat wisata ya. Di situ tempat wisatanya yang dibahas adalah satu tempat wisata yang berada di tengah hutan ya. Kamu nanti baca isinya seperti apa. Di dalamnya ada 6 paragraf dan masing-masing paragraf Miss di sini sudah memberikan petunjuk bahwa masing-masing paragraf itu punya tujuan dan punya main idea. Nah, di sini tugas kamu adalah baca teksnya, lalu kemudian memahami. Oh iya, dari paragraf 1, tujuan dari paragraf 1 itu opening statement to introduce the subject. Ya, tadi kita kaitkan dengan generic structure-nya ya, bahwa generic structure yang pertama dari descriptive text itu identification. Nah, paragraf pertama inilah yang dikatakan identification ya, di mana menjadi opening statement, di mana menjadi pengenalan terhadap subjek yang akan dideskripsikan. Ide utamanya apa dari paragrafnya? Coba nanti kamu kaitkan, baca paragraf pertamanya. Nah, idenya adalah mengenalkan Tanjung Puting National Park ini kepada halayak ramai agar orang-orang pada datang ke sana sebagai suatu tempat yang eksotis, yang indah, yang cantik sekali, meskipun berada di tengah hutan. Nah, ini ya, paragraf-paragraf berikutnya kamu akan coba kaitkan. Nah, benar nggak sih di paragraf ketiga itu ada bahasan tentang Camp Leakey ya, di mana tempat bisa kita melihat orang utan ya. Lalu kemudian di paragraf keempat, kelima sebagai supporting paragraf dari teksnya. Nah, mulai dari paragraf 2 sampai dengan kelima itu kan isinya deskripsi secara detail. Ya, akan kamu baca dari teksnya deskripsi di mana per paragraf itu menjelaskan isi secara rinci dari tempat wisata Tanjung Puting National Park. Paragraf 2 menguraikan tentang orang utan. Paragraf 3 menguraikan tentang Camp Leakey. Paragraf 4, bagaimana sih kita bisa capai tempat itu dengan menggunakan perahu klotok. Lalu paragraf 5, kita juga bisa mengalami interesting experience, pengalaman yang menyenangkan ketika bertraveling ke sana. Lalu di paragraf terakhir, tujuan dari paragraf ini adalah mengkonklusi dari keseluruhan paragraf, ya, mengindikasikan bahwa paragraf atau teksnya akan berakhir. Nah, di paragraf terakhir, ya, ada kalimat ya yang akan merujuk kepada bahwa kalimatnya itu pembahasan dari paragrafnya itu akan selesai, akan disudahi gitu ya. Nah, dan menjadi ide utamanya adalah Tanjung Puting National Park is an international famous ecotourism destination. Nah, jadi itu akan menjadi tugas kalian membaca dari contoh teks deskripsi yang kaitannya dengan tempat wisata ya. Lalu kemudian kamu menganalisis nih bagian part terakhir dari slide ini ya. Kumpulan materi yang ada di slide ini silahkan nanti kalian tulis ya. Lalu kemudian tulis juga kosakatanya, cari tahu arti katanya. Dan ketiga, kamu baca teksnya dikaitkan dengan slide terakhir ini. Udah, itu aja yang menjadi tugas kalian untuk kali ini. Ya,
Semoga durasi waktu sejam pembelajarannya cukup untuk melakukan semuanya. Terima kasih semuanya, tetap jaga kesehatan, jaga jarak, pakai masker, jangan lupa pesan ibu. Oke, sampai jumpa di meeting berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.